di dalam kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dipilih sebagai khalifah. Di hari pertama beliau dipilih menjadi khalifah. Datang seorang pemuda yang bernama Sa'id ibnu Amr al-Jumahi. Siapa namanya? Sa'id bin Amr al-Jumahi. Dia memberikan nasihat dan wasiat kepada Umar. Luar biasa ya. Antum tidak pernah dengar ya Sa'id bin Amr al-Jumahi? Enggak pernah. Tapi Umar sering antum dengar ya. Kata Sa'id bin Amr al-Jumahi, "Wahai Umar, aku ingin memberikan wasiat kepadamu. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinanmu. Jangan pernah engkau membedakan di antara rakyatmu yang dekat denganmu dengan rakyatmu yang jauh denganmu. Jangan pernah engkau bedakan. Iya, dan engkau harus menyenangi kepada rakyatmu apa yang kau menyenangi dirimu dan keluargamu. Dan bencilah kepada keluargamu apa yang membuat engkau benci kepada dirimu dan apa yang membuat engkau benci kepada keluargamu." Ini wasiat seorang pemuda yang dia jauh lebih muda dibandingkan Umar, yang ilmunya jauh dibandingkan Umar. Kira-kira gimana jawaban Umar? Kalau ada orang datangi kita ini orang yang ahli dalam sebuah permasalahan, datang orang-orang saranin kita, "Alah ente, gampang tuh gampang." Itu mungkin paling sopannya. "Ente nggak percaya sama aku? Siapa aku ini? Ini sertifikat sudah banyak sekali ya. Sertifikat 1, 2, 3, 4, piagam sekian banyak. Nggak percaya ente keahlian saya?" Mungkin kalau kita seperti itu, ini mungkin paling sopannya. Ya, kalau kami orang Aceh, mungkin ke orang Aceh ya. Ada orang Aceh di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin orang Aceh akan mengatakan be kapurno canggu melango. Tuh, jangan ajarkan kodok berenang. Kodok kok diajarin berenang? Tapi tidak demikian. Komentar Umar bin Khattab ketika ada orang pemuda yang lebih muda darinya, yang lebih jauh ilmu dibandingkan beliau. Beliau mengatakan, "Wahai Sa'id, saya bukan orang yang pantas untuk menjadi seorang khalifah. Saya tidak mampu untuk mengembankan tugas yang begitu besar." Tawadu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari thamarah ilmu yang mereka dapatkan dari baginda Rasulullah. Jadi kita bukan hanya penampilan saja yang berubah, bukan hanya pakaian, sudah pasang jenggot, sudah pakai celana di atas mata kaki, tapi akhlak kita jauh daripada akhlak Rasul. Kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah zahiran wa batinan. Fisik kita dan juga apa yang ada dalam hati kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Ada orang menasihati kita, "Jazakallah khairan akhi, doakan saya semoga saya bisa mengubah apa yang telah saya lakukan." Sudah, setelah 1 minggu, 2 minggu, "Ya akhi, saya banyak sekali hal yang saya jalani dalam kehidupan kita dan kehidupan saya, terlebih setelah engkau menasihati saya sangat bersyukur. Tetapi saya juga tidak ingin menghalangi kebaikan saya juga kepadamu. Saya ingin menasihati kamu begini, dan begini. Coba mungkin dikoreksi." Iya. Subhanallah, kalau seandainya kita hidup seperti ini, ayyuhal ikhwah, sesama saudara-saudara kita muslimin, sesama teman-teman kita pengajian, nggak akan terjadi cekcok, tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi perselisihan, permusuhan. Kalau kita mengikuti adab dan akhlak keseharian Rasulullah dan para sahabatnya, nggak perlu apa sih, sebesar apa sih kemuliaan kita, sebesar apa sih, sesuci apa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam diam. Ada kita lebih mulia dari Rasul? Kalau ada orang yang protes kita, ya, kemungkinan hanya 2. Bisa kita salah, memang betul salah 100%, bisa saja kita salah berapa persen? 50-50 atau 30-40. Hampir tidak ada mungkin kita benar 100%. Tapi orang yang protes kepada Rasul, bisa kita pastikan apa? Salah 100%, nggak ada yang benar. Tapi diam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman, antum tahu kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud?
Ya, ketika Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud, beliau bertanya, di mana hudhud? Kenapa dia tidak menjaga apa yang ditugaskan untuk menjaganya? Ya, tiba-tiba datang burung hudhud setelah Nabi Sulaiman mengatakan, kalau si burung hudhud tidak mendatangkan bukti penjelasan kenapa dia tidak bertugas, maka aku akan sembelih dia, atau ku bunuh dia, atau ku siksa dengan siksaan yang pedih. Tiba-tiba datang burung hudhud, ahattu bima lam tuhit bih, wahai Sulaiman, sesungguhnya aku mengetahui sesuatu apa yang tidak engkau ketahui. Ini gimana kira-kira? Ada seorang ustadz yang sudah ngerti ilmu, sudah ngerti ini, sudah ngerti itu, datang seorang murid kepadanya, Pak Ustadz, kayaknya Pak Ustadz tadi salah. Iya, ente nyalain saya, berapa tahun ini sudah belajar, bahasa Arab sudah bisa, Al-Quran sudah hafal, saya ini sudah hafal Quran. Ini kita harus kembali belajar apa? Akhlak dan adab. Harus kembali belajar akhlak dan adab. Nabi Sulaiman itu beliau punya kelebihan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun dari seorang nabi dan seorang rasul. Tidak ada satupun manusia sebelum beliau dan setelah beliau yang punya kelebihan seperti yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Apa itu? Beliau ahli dalam kerajaan. Beliau tidak ada satupun orang yang punya kekuasaan yang lebih luas daripada Nabi Sulaiman. Tetapi sesuatu yang beliau ahli dikhabarkan oleh burung hudhud, ada sebuah kerajaan di sana yang dipimpin oleh seorang wanita yang mereka menyembah selain Allah. Nabi Sulaiman tidak marah. Beliau mengatakan, datangkan kepada bukti kalau seandainya apa yang kau katakan itu benar. Nabi Sulaiman nggak mengatakan, ente burung ngajarin saya Nabi. Saya ini raja, ente ini cuma pekerja saya, mau mengajarkan saya sebuah perkara. Siapa ente? Nabi Sulaiman tidak demikian. Beliau katakan, datang bukti. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ada seseorang guru ditanya oleh muridnya, kemudian gurunya tidak bisa menjawab. Ada di antara hadirin atau muridnya yang hadir di situ menjawab pertanyaan gurunya tadi. Kemudian gurunya marah-marah. Ente tahu, masa saya guru kamu tidak tahu? Ya, kemudian kata muridnya, wahai guruku, engkau tidaklah semulia Nabi Sulaiman, dan saya tidak sehina burung hudhud. Nabi Sulaiman nggak pernah menolak informasi ilmu yang datang dari burung hudhud. Siapa kamu dengan Nabi Sulaiman? Ya, saya sengaja menyampaikan ini ya untuk pribadi saya sendiri dan para hadirin dan hadirat semuanya, bagaimana pentingnya akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Berakhlak sebagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.